Untuk nomor 14. Ini kita bahas cepat ya. Larutan asam iodida 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml larutan barium hidroksida 0,05 molar. pH larutannya adalah, oke, kita buat reaksinya seperti ini dia. Ya, reaksinya jadi seperti ini. Asam iodida Hi, kemudian barium hidroksida BaOH2 hidroksida ya. Jadi BaI2 sama 2H2O ya. BaI2 sama H2O. Nah, di sini saya tambahkan 2 sama 2 ini untuk menyamakan jumlahnya ya. Jadi jumlahnya harus sama ya. Di tiap ruas ini hanya ada 2 tambah 2 berarti 4. Ini juga hanya 2 kali 2 kan 4 juga. Sudah seimbang ya. Jadi mula-mula tadi berapa? 0,1 ya, 0,1. Kemudian ini 0,05. Nah, terus kita patokannya gimana ini? Patokannya untuk setiap molarnya itu gimana? Soalnya ini ada 2 ya, soalnya ada 2. Nah, jadi kita kembali ke pelajaran yang kelas 10, walaupun mungkin belum sempat saya terangkan, itu pada reaksi pembatas ya. Nah, reaksi pembatasnya adalah molar yang kita gunakan sebagai patokan. Jadi mol per koefisien yang paling kecil. Nah, di sini kan apa? Ini molnya, lihat, atau biar gampang yang molarnya aja nggak apa. Di sini 0,05 dibagi koefisien dibagi 1 berarti jawabannya 0,05. Kemudian ini juga ini 0,1 dibagi 2 jawabannya 0,05. Oh, ternyata sama, dapatnya 0,05. Maka jika sama maka pilihlah koefisien yang besar, jadi yang HI. Berarti kalau 2 ya, koefisiennya 2 itu nilainya 0,01 ya, 0,01. Kalau 2 itu berarti 0,01, otomatis setengahnya dari 0,1 karena ini koefisiennya cuma 1, maka 0,05. Nah, di sini terus berapa ini? Ini 0,05 ya, karena koefisien 1. Ini berapa? Ini 0,1. Nah, di sini lihat antara HI dan BaOH ternyata dia tidak bersisa. Nah, ini merupakan soal antara campuran asam dan juga basa ya. Nah, asam dan basa itu akan menghasilkan yang namanya garam, di mana pH yang terbentuk itu akan ditetapkan dari zat yang tersisa dari campuran keduanya. Jadi ternyata antara HI dan BaOH ini tidak ada sisanya. Maka kalau tidak ada sisanya berarti dia bersifat netral. Nah, di mana netral itu pH-nya 7. Oke, nomor 15. Jika 100 ml larutan asam bromida dengan pH 2 itu dicampurkan pada 100 ml larutan kalium hidroksida dengan pH 10 akan diperoleh larutan dengan pH. Oke, di sini ada yang menyebak ya. Nah, HBr asam bromida, kemudian kalium hidroksida KOH direaksikan menjadi KBrH2O. Nah, jadi dulu. HBr-nya pH-nya 2 ya. Otomatis H+-nya di sini adalah 10⁻². 10⁻² ya. Jadi masa awalnya 10⁻². Kemudian cari molnya dulu, cari milimolnya. Ini milimol nggak apa-apa. Yang penting ada molnya. Nanti kita konversi. Maka molnya kan M sama dengan N per V. Pindah ruas berarti N sama dengan M kali V. Jadi 10⁻² dikalikan 100 itu kan sama dengan 1 ya. 1 ini masih dalam mili ya, milimol, bukan mol saja tapi milimol. Kemudian OH-nya. Ini OH-nya ada berapa ini? 10⁻⁴. Oke.
Kalium hidroksida. Oh, pH-nya 10 ya. Oke. Oke, nomor 15 ternyata apa saya mengerjakan ya. pH 10. Oh ya, maaf. Oke, pH 10 otomatis kalau dia kan basa ya. Dia kan basa, otomatis pOH-nya berapa? Kan harus pH sama plus pOH kan sama dengan 14. Berarti pOH-nya berapa? pOH-nya kan 4 ya. Jadi OH-nya 10 pangkat min 4. Nah, 10 ini untuk pH, berarti pOH-nya 4 karena yang diketahui adalah basa ini KOH. Jadi ini 10 pangkat min 4. Jadi molaritasnya 10 pangkat min 4, nanti molnya dapatnya massa kali volume 10 pangkat min 4 dikalikan 100 sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 milimol ya. Ini milimol. Kemudian kita reaksikan dulu. HBr ditambah KOH sama dengan KBr tambah 2O. Ingat, mula-mula ini 1, ini 0,01. Nah, pilih yang kecil, ini 0,01 dibagi 1, 0,1. 1 dibagi 1, 1. Oh, lebih kecil mana? Lebih kecil 0,01. Berarti patokannya ini 0,01. Berarti ini juga 0,01. Ini juga 0,1, 0,01. Nah, maka dilihat. Ternyata 1 kurangi 0,01 sama dengan 0,99. Oke, berarti pH-nya tadi apa? Kalau campuran asam basa berarti pH-nya dari yang sisanya. Sisanya apa ini? HBr. Oke, sisanya HBr. Hanya 1 ya ini ya. Karena hanya 1 jadi mudah saja. Tadi apa? Ini ya, pakai rumus ini mencari pH. Jadi kita harus cari molaritasnya. Molaritas sama dengan molar per volume. Ya, yang penting satuan sama. Kalau yang yang molnya itu milimol, berarti ini juga mililiter, harus sama-sama. Kalau ini mili juga mili. Kalau ini mol, ini harus juga liter. Nah, karena ini sama ya, udah sama ya. Mili sama mili ya. Ini kan nanti bisa dicoret hilang. Nah, di 0,09 per 200. Kenapa 200? 200 kan campuran dari volume keduanya tadi. Jadi 100 sampai 100, 200. Maka didapatkan H plusnya 49,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, dimana ini cari pH-nya ya. Dari 49,5 kali 10 pangkat 4. pH-nya berarti ini kalikan min log. Di 4-nya nanti dari depan min log 49,5. Oke, jangan berhenti dulu. Nanti kalau langsung jawab nanti bisa salah karena kita itu supaya lognya itu bisa hilang atau yang paling kecil lah lognya. Nah, di sini 49,5 itu kita sederhanakan ya. Jadi log 50 lah gitu. Nah, 50 itu apa? 50 itu kan bisa kita dapat dari 10 dibagi 0,2. Nah, 10 bagi 0,2. Nah, di sini 49 bisa kita masukkan 10 bagi 0,2. Nah, jadi log 10 per 0,2. Nah, karena pembagian itu kan dalam operasi log sama dengan pengurangan ya. Jadi log 10 per 0,2 berarti sama dengan log 10 min log 0,2. Maka kita masukkan, kita ganti ya. Kita ganti yang ini. Jadi yang ini masuk 4 dikurangi log 10 min log 0,2. Tadi apa? Log 10. Ini kan makannya 1 ya. 1 taruh terus depan. Berarti 1 aja. Jadi 4 log 10 itu nilainya 1 ya. Ingat, log 10 itu 1. Jadi 4 min 1 min log 0,2. Jadi 4 kurang 1 3 min log 0,2. Otomatis nanti kan ini kan min. Berarti nilainya kan lebih kecil dari 3. Oke, jadi pilihannya yang mana ini? Ingat, yang lebih kecil dari 3. Nah, otomatis yang ini ya. Yang E ya. Nah, lebih kecil dari 3 berarti yang E. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.